Design Thinking, Six Sigma. Bedanya apa tuh? Dan mana yang lebih baik? Design Thinking, Six Sigma. Yuk kita cari tahu. Jawaban sederhananya adalah design thinking digunakan untuk menciptakan inovasi, sementara Six Sigma atau Lean Six Sigma digunakan untuk meningkatkan kualitas. Tapi sebenarnya pada esensinya ya seperti design thinking, Six Sigma atau Lean Six Sigma itu juga merupakan pendekatan kreatif yang sistematis dan iteratif untuk pemecahan sebuah masalah. Jadi sebenarnya tujuannya itu sama. Ya, maka ada orang-orang yang ketika dia ingin melakukan improvement atau inovasi di tempat kerjanya itu seringkali nanya gitu. Jadi sebaiknya saya mau pakai yang mana nih, design thinking atau Six Sigma gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Dan sebelum kita jawab itu, yuk kita pahami dulu yuk perbedaan di antara keduanya. Ya, banyak sebenarnya perbedaannya, tapi saya akan bahas 3 aja. Yang pertama adalah pada fokusnya. Design thinking itu fokus pada subjeknya, yaitu user atau si customer. Sedangkan kalau Six Sigma, fokusnya adalah pada objeknya, yaitu produk atau prosesnya. Artinya, seorang design thinker itu akan memulai proses improvement atau inovasi dengan memahami dulu apa yang menjadi masalah bagi usernya. Sementara kalau pengguna Six Sigma akan mulai dengan memahami permasalahan pada proses atau produknya, terutama dari sisi error atau pemborosan. Oleh karena itu, arah improvement atau bentuk solusi akhirnya bisa jadi sangat berbeda kan. Karena seorang design thinker lebih memprioritaskan menjawab kebutuhan user yang belum terpenuhi. Sehingga tidak terpaku pada kerangka proses atau produk yang saat ini sudah ada gitu. Nah, perbedaan yang kedua adalah keterlibatan dari customer itu sendiri dalam proses inovasi atau improvementnya. Dengan design thinking, masalah itu dipecahkan bersama-sama dengan customer. Sementara kalau Six Sigma, masalah itu dipecahkan untuk customer. Bedanya di mana nih? Dalam proses design thinking, user itu sangat dilibatkan. Informasi atau umpan balik yang didapat dari user itu menentukan masalah apa yang akan jadi proses improvement dan juga bagaimana solusi dikembangkan. Sementara kalau dalam proses Six Sigma, kita memang melakukan improvement ya atau optimalisasi untuk user. Tapi fokus improvement tersebut didasari asumsi bahwa apa yang diinginkan oleh user adalah proses atau produk yang lebih lean, yang lebih berkualitas. Jadi ketika disebut untuk user, yang dimaksud itu tadi itu adalah sebenarnya dari sudut pandangnya kita, bukan si user. Perbedaan yang ketiga adalah bagaimana solusi itu dikembangkan. Proses design thinking mengembangkan solusi ibaratnya dengan tangan. Nah, sementara kalau Six Sigma mengembangkan solusi dengan data. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah seorang design thinker mengembangkan solusinya dengan membangun prototipe konkret untuk secara langsung diuji cobakan kepada si customer. Ya. Sementara kalau di Six Sigma, solusi itu diimplementasikan dengan memonitor, dengan kontrol, menggunakan pengukuran-pengukuran data kuantitatif yang didapat itu jadikan rujukan untuk memutuskan perbaikan apa yang harus dilakukan. Nah, setelah memahami perbedaannya, sebaiknya pendekatan mana yang digunakan ya? Oke, ini saya koreksi pertanyaannya nih, karena yang benar pertanyaannya adalah begini nih, kapan sebaiknya kedua pendekatan itu digunakan? Ya, sebenarnya kan memang baik Six Sigma atau design thinking itu sudah terbukti sangat efektif untuk improvement kan, hanya tergantung konteks improvementnya aja. Kalau dari 3 perbedaan yang sudah kita bahas tadi kan kurang lebih bisa kita simpulkan bahwa design thinking itu pas untuk kasus improvement yang mana masih banyak misteri atau ketidakpastian terkait improvement yang ingin dilakukan gitu ya. Sehingga kita harus melibatkan user dengan lebih intens dan nggak bisa bergantung pada data kuantitatif aja. Nah, sementara kalau Six Sigma itu sebaiknya digunakan ketika masalahnya udah jelas yang ingin disasar gitu dan biasanya optimalisasi kualitas atau efisiensi. Nah, itulah dia perbedaan di antara keduanya dan kapan Anda harus menggunakan design thinking dan kapan Anda harus gunakan Six Sigma. Semoga manfaat.